Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Bora dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait pendahuluan sitologi. Topik pembahasan hari ini ada 5. Yang pertama pengertian sitologi, lalu alur pemeriksaan sitologi, definisi sitopatologi, peran sitologi, dan jenis-jenis pewarnaan sitologi. Sebelumnya perkenalkan, di kelompok kami ada Halijah Cita Gizel, Lutfiana Mstruni, Muhammad Salman Rizky, dan Naswa Nazilatun Fahriah. Yang pertama ada pengertian sitologi. Sitologi berasal dari dua kata, yaitu sitos yang berarti sel dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi definisi sitologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sel-sel tubuh manusia, baik yang terlepas sendiri atau diambil dengan cara tertentu. Sitologi juga sering digunakan untuk pengobatan untuk merujuk pada tes yang dilakukan pada sampel jaringan di area tubuh tertentu. Tes sitologi berfungsi sebagai bentuk pencegahan karena deteksi kanker di tahap awal untuk upaya preventifnya. Bahan-bahan yang dapat diperiksa sitologi adalah urin, dahak, cairan lambung, cairan pleura, asites, cairan sendi, cairan cerebrospinal, mukosa alat kelamin wanita, dan aspirasi jaringan tumor. Selanjutnya ada alur pemeriksaan sitologi. Yang pertama yaitu penerimaan spesimen, lalu administrasi spesimen. Jika spesimennya layak, maka akan didistribusi spesimen, lalu pembuatan sediaan, lalu pewarnaan sediaan, lalu pengamatan awal, dan juga kesimpulan. Jika spesimennya tidak layak, maka akan dibalikan kepada pengirim, lalu dibuat kesimpulan. Spesimen yang diterima oleh laboratorium sitologi dapat berupa spesimen yang belum diolah maupun yang sudah dalam bentuk sediaan sitologi yang kurang dilakukan pewarnaan. Hal itu bisa saja didapatkan dari laboratorium yang melakukan pembuatan sediaan tanpa melakukan pewarnaan terlebih dahulu. Contohnya ada cervical smear, aspirasi biopsi jarum halus atau FNA, dan lain sebagainya. Setelah spesimen diterima, maka bagian administrasi melakukan pendataan dari spesimen tersebut. Pada saat pendataan, seorang administrasi wajib mengetahui kelayakan dari suatu spesimen. Spesimen yang telah layak untuk dilakukan pembuatan sediaan sitologi, kemudian dikirim ke bagian pembuatan sediaan dan dilakukan pewarnaan. Pada laboratorium tertentu, dilakukan screening awal oleh asisten ahli patologi untuk melihat gambaran secara teknis dan gambaran umum sel yang ditemukan serta memisahkan antara sediaan yang patologis dan juga normal. Hasil screening dilaporkan kepada ahli patologi atau dokter SPPA, kemudian dokter pengirim menyerahkan kepada pasien. Selanjutnya, peran sitologi. Jadi, sitologi memiliki peran penting dalam diagnosis patologis khususnya untuk deteksi dini dan karakterisasi berbagai jenis neoplasma untuk mengidentifikasi kelainan pada tingkat sel. Kalau deteksi awal penyakit ini contohnya kayak kanker serviks dengan metode pap smear. Dapat juga dilakukan dengan memeriksa adanya mikroorganisme atau perubahan sel akibat infeksi pada sampel cairan tubuh. Lalu bisa juga untuk diagnosis penyakit, konfirmasi diagnosis, menentukan jenis penyakit, serta menentukan stadium penyakit. Sitologi juga dapat untuk pemantauan penyakit. Dalam bidang molekuler, sitologi ini berperan penting dalam diagnosis dan penelitian dengan memanfaatkan sel sebagai sumber informasi genetik dan molekuler seperti deteksi mutasi genetik, pengembangan terapi target, dan juga imunoterapi. Contoh penerapannya itu kayak tadi pap smear untuk mendeteksi kanker serviks, lalu ada biopsi jarum halus atau VNAC digunakan untuk memeriksa benjolan atau massa pada berbagai organ. Ada juga sitologi urin, sitologi sputum. Nah, ini sitopatologi. Jadi sitopatologi ini merupakan cabang dari ilmu patologi anatomik yang berperan dalam screening dan penegakan diagnosis di tingkat sel dengan spesimen yang berasal dari eksplorasi sel. Pap smear dijelaskan dengan singkat, hasil aspirasi dan cairan yang dihapuskan pada kaca benda dan dipuas dengan pulasan Papa Nicol dan atau Gemsa atau pulasan khusus lainnya. Perannya ini beda dengan sitologi, dia ini lebih untuk diagnosis definitif, untuk mendeteksi keganasan infeksi spesifik atau kelainan degeneratif melalui perubahan patologi sel. Lalu juga untuk konfirmasi hasil screening, menindaklanjuti hasil screening sitologi dengan diagnosis yang lebih mendalam.
Baik, izin melanjutkan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis pewarnaan sitologi. Yang pertama ada Papa Nicolau, yaitu pewarnaan Papa Nicolau memberikan hasil pewarnaan kromatin dan detail inti yang baik dengan diferensiasi sitoplasma untuk membantu penilaian diferensiasi seluler serta juga menunjukkan keratin intrasitoplasma. Kemudian jenis pewarnaan yang kedua yaitu Gimsa, kombinasi dari yasin dan yang bersifat asam dan azur A dan B untuk membuat zat netral dan methylene blue yang bersifat basilik berfungsi sebagai warna dasar. Dengan pewarnaan Gimsa dapat memperlihatkan morfologi sel inti dan sitoplasma yang dapat bermanfaat untuk diagnosis pasti. Dan jenis pewarnaan yang ketiga yaitu Deep Quick, disebut juga dengan pewarnaan Romanowski yang biasa digunakan dalam pewarnaan histologis yang dapat dengan cepat bisa membedakan berbagai bentukan. Umumnya darah dan non-ginekologi termasuk FNAP. Metode pewarnaan Deep Quick mengandung fast grain dalam metanol sebagai bahan fiksatif, eosin Y dalam fosfat buffer dengan pH 6,6 sebagai bahan pewarnaan yang biasanya akan mewarnai sitoplasma dengan sempurna dan sodium azid sebagai preservatif, thiazine dye dalam fosfat buffer pH 6,6 yang memiliki kelebihan di mana lebih sederhana dan lebih cepat pengerjaannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika dari teman-teman ada pertanyaan, boleh diketik di kolom chat. Selebihnya kami kembalikan kepada PJ atau Pak Burhan. Terima kasih.